Sebelum kita mengikuti ibadah, ada yang harus kita persiapkan dan kita perhatikan. Yang pertama adalah kita menyiapkan hati kita agar kita boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Kemudian memperhatikan sikap kita ketika kita mengikuti ibadah dan juga penampilan kita. Jadi kita mempersiapkan dengan baik seperti ketika kita beribadah tatap muka. Jadi kepada jemaat yang di rumah, mari kita persiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk kita boleh mengikuti ibadah kita. Dan yang kedua, menyiapkan Alkitab, kidung jemaat, dan juga tempat untuk persembahan syukur. Sebelum memulai ibadah, kiranya setiap keluarga mengambil waktu untuk saat teduh, meminta pimpinan Roh Kudus agar ibadah boleh berjalan dengan baik. Kami majelis mengucapkan selamat datang juga kepada keluarga yang mempercayakan anaknya untuk kami layani dibaptis pada hari ini. Dan biarlah apa yang menjadi kerinduan daripada keluarga kepada anak terkasih yang akan nanti menerima baptisan, biarlah mereka selalu dalam perlindungan Tuhan dan menjadi anak yang dapat bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah dan yang ada di gereja saat ini, kita akan mulai ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18. Bait yang pertama dan kedua, Allah hadir bagi kita. Pada ayat yang mari saya undang kita bangkit berdiri. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih. Dalam ibadah pagi ini akan diadakan baptisan anak-anak atas nama Raja Siburian dan Arka Garen Silalahi, serta baptisan dewasa dan peneguhan katekisasi atas nama Widyanti Nurul Maulina. Baptisan kudus adalah tanda atau bukti penyerahan diri untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus.
Melalui baptisan kudus, seseorang menjadi bagian dari tubuh Kristus. Air baptisan melambangkan darah Kristus yang membersihkan manusia dari dosa, dan Roh Kudus yang melahirkan kembali dan membaharui manusia. Yohanes 3 ayat 5. Demikian juga sidi atau katekisasi adalah sebuah proses belajar yang diberikan kepada siapa saja yang mau menerima dan mengakui iman Kristen, iman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai pengantara dan juru selamat. Untuk itu, marilah kita menyambut ibadah bersama Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 18, baitnya yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah Minggu tanggal 22 November ini dengan satu keyakinan bahwa ibadah ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan membaca nats introitus diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita aminkan nats pembimbing kita dengan memuji Tuhan dari SPL nomor 281, Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku.
Yesus baik, dicicip air baru yang manis, seperti air madu dari batu karang, dicicip air baru yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air baru yang manis, dicicip air baru yang manis. Jemaat, kami persilahkan duduk. Kristus telah menyimpulkan seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi dalam hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Tetapi keinginan daging dan kuasa dosa membuat kami mengabaikan hukum Tuhan tersebut. Dampaknya, di antara kami ada iri hati dan perselisihan, hawa nafsu dan percabulan, kemabukan dan pesta pora, dan hidup tidak sopan. Roma 13 ayat 13. Firman-Nya, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa, memohon pengampunan kepada Tuhan atas segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sadar ya Tuhan akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan kami dalam kesaksian. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berikan kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami dan baharuilah hidup kami. Dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita sambut pengakuan dosa kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 3 dan 4. Allah hadir bagi kita. Dan berdoa padanya agar kita
Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan abad. Marilah kita menyatakan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan, kita akan memasuki pelayanan firman yang pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Charles Bultom, Gembala sidang kita. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari BLP nomor 320, bait pertama dan kedua. Pada bait yang kedua, sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hatiku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kasih-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kasih-Mu. Hatiku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kasih-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala, tenangkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga,
Kami sungguh-sungguh merasakan Tuhan yang memimpin ibadah ini. Engkau hadir dan memberkati kami semua di tengah-tengah perjalanan dunia dan bangsa kami yang masih melewati masa-masa gelap oleh karena pandemi COVID ini. Dan dalam keputusan iman kami mau melaksanakan ibadah ini untuk kami mengingat ada banyak cinta kasih Tuhan, ada banyak pertolongan Tuhan atas hidup keluarga dan gereja yang sudah Tuhan jawab dan kami rasakan. Lindungilah kami satu persatu ya Tuhan, agar kami terhindar dari wabah ini dan kami terus dapat melayani di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon Roh Kudus juga memimpin perenungan firman Tuhan ini, karena firman-Mu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, supaya hidup kami menjadi garam dan terang dunia. Dalam Kristus Yesus kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil menurut Lukas. Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yohanes Pembaptis. Injil menurut Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 14, demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai, kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka Allah yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu ini. Kapak sudah tersedia bagi akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apa yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya.
Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca, mencintai, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Warga jemaat GKI Petra Pondok Pucung yang di gereja maupun yang ada di rumah. Tema hari ini adalah hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya men-sharingkan dua pengalaman yang berharga sekaligus yang menggelisahkan hati saya ketika saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan dan juga akhirnya studi di STT, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya masuk STT, ya, ada satu percakapan dengan para pendeta yang ada di STT, karena mahasiswa di sana sebagian dari SMA lulus lalu masuk STT, tapi juga ada beberapa pendeta yang masuk untuk melanjutkan studi magister atau doktoral, ya. Saya ingat ada satu percakapan kami, seorang pendeta berkata begini, Lae, dia tahu ya, kalau dibilang lae itu kira-kira amang pandita dari mana ya? Betul ya Bapak Ibu ya? Lae, kami ini yang pendeta aja ingin jadi pengusaha. Lae, udah kerja bagus-bagus, jabatan baik, tapi ingin jadi pendeta. Udah terbalik dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berjumpa kembali dengan amang pendeta ini 2 kali atau 3 kali lagi setelah percakapan itu. Tetapi ketika saya merenung-renung perkataan itu, ya, saya mengambil kesimpulan sementara, ya. Rupanya amang pendeta ini waktu awal pelayanan betul memiliki panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Tetapi ketika perjalanan itu makin hari makin jauh untuk mengikut Tuhan, mungkin ada ketidakpuasan yang dirasakan sehingga dia pengen kalau jadi pendeta ya juga jadi pengusaha. Atau minimal kalau jadi pendeta pendapatannya seperti pengusaha. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, model pendeta yang mau jadi pengusaha itu dalam nats bacaan kita itu sama seperti Hanas dan Kayafas.
kira-kira kurang lebihnya. Ya. Hanas dan Kayafas adalah imam-imam besar, dan dalam Lukas dikatakan bahwa Pontius Pilatus, Herodes dan Filipus saudaranya membangun satu kroni kakak beradik saudara untuk tetap menjadi penguasa. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca Injil Lukas, kita lihat bahwa rupanya Hanas dan Kayafas itu, tokoh itu sudah muncul waktu Tuhan Yesus berumur 12 tahun pertama kali masuk ke bait Allah. Ya. Kita lihat dalam Lukas pasal 2, 42, 47, ketika Yesus bercakap-cakap dengan imam besar, lalu mereka begitu takjub dengan pengajaran Yesus, Hanas sudah ada di sana. Hanas mendengarkan dengan baik Yesus waktu masih kecil. Dan kalau kita lihat di ujung kitab Injil, rupanya Hanas dan Kayafas yang bersekutu bersekongkol untuk membuat skenario supaya Yesus didakwa dengan dakwaan palsu, dan akhirnya Yesus disalibkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menekankan bagian ini bahwa kita sebagai pemimpin rohani, hati-hati dengan lamanya pelayanan. Lamanya pelayanan tidak membuat kita menjadi lebih baik dalam kehidupan kita. Lamanya pelayanan dalam pengalaman kita tidak membuat kita menjadi semakin kudus di hadapan Tuhan. Itulah yang terjadi dalam Hanas dan Kayafas. Dia bersekongkol, dia membuat mantunya ini menjadi penggantinya di dalam bait Allah. Dan ini juga bisa kita kaitkan dengan orang tua, ya. Buat orang tua baptis, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan rendah hati saya mau mengatakan, saya juga orang tua dari 2 anak kami. Sadar kita banyak kegagalan yang kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita. Setuju? Ya. Mungkin kita berkata begini, Pak Pendeta, saya kerja mati-matian buat anak saya. Puji Tuhan, supaya ada tabungan untuk menyekolahkan mereka. Tapi masalahnya adalah, apakah Bapak Ibu Saudara memberikan investasi rohani juga buat anak-anak kita? Soalnya saya sangat begitu terganggu ketika ada seorang pendeta berkata bahwa ketika dia begitu sibuk di dalam pelayanan, dia diasuh oleh mbaknya di rumah. Lalu satu ketika anaknya itu ambil satu kain, lalu kainnya itu dilemparkan seperti ini untuk anaknya seperti mau melakukan sholat. So pendeta itu begitu terguncang untuk berkata, anak saya melihat mbaknya itu, asisten rumah tangganya itu beribadah, dan anaknya itu lebih mengikuti apa yang dilakukan oleh mbaknya itu daripada orang tuanya. Betul, uang itu penting, tapi rohani anak-anak juga lebih utama dan lebih penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya itu. Kalau kita lihat di akhir daripada Injil Yohanes, dikatakan bahwa imam-imam besar itu, ya, membenci, bahkan ingin membunuh Tuhan Yesus oleh karena Yesus mengaku sebagai putra Allah. Allah berkata bahwa Allah itu adalah Bapanya.
Menurut mereka, Yesus membuat dirinya setara dengan Allah, dan dalam pandangan mereka, Yesus menghina Allah dan pantas untuk mati. Sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini mengingatkan buat kita. Mari, ketika kita melayani Tuhan di tengah-tengah gereja, makin lama kita sepertinya merasa memegang kebenaran itu, merasa sendiri semua tahu, dan akhirnya tidak lagi punya ruang untuk mendapat kebenaran yang baru. Bahkan ketika Yesus hadir di tengah-tengah bait Allah, ketika mau mengajar imam besar itu berkata, engkau memang harus dibunuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari buat para rohaniwan, para majelis, jangan berhenti belajar. Buka diri kita dengan kebenaran-kebenaran yang baru, supaya mata kita tidak tertutup dengan kebenaran yang Yesus ajarkan dalam hidup kita. Jangan berhenti belajar. Demikian juga buat orang tua. Adakah di sini orang tua yang pernah selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Orang tua Pak Siburian, Pak Silalahi, keluarga Tobing, pernah selesai dari Kejadian sampai Wahyu? Pernah ya, puji Tuhan ya. Ini ada warga jemaat di sini, bukan di sini, di sana ya, dikatakan begini. Mau baca kitab Kejadian nggak jadi-jadi. Baca kitab Keluaran nggak keluar-keluar ya. Baca kitab Imamat nggak tamat-tamat ya. Sampai Tuhan Yesus datang pun kau nggak bakal selesai itu kitab Wahyu ya. Ya. Sebabnya mari kita belajar. Dan kalau orang nggak belajar, munculnya apa? Munculnya kebencian. Hanas dan Kayafas membenci Tuhan Yesus, dan kebencian itu memuncak-muncak sampai mereka merancang pembunuhan daripada Tuhan Yesus. Sebabnya hati-hati. Kalau ada kebencian dalam hatimu, tanggalkan, lepaskan. Kalau ada kebencian antara suami dan istri, cepat-cepat bereskan. Alkitab berkata apa? Jangan sampai matahari terbenam, artinya sesegera mungkin selesaikan. Jangan sampai istrimu atau suamimu berkata, Alkitab bilang sebelum matahari terbenam, nanti janjian jam 6 sore baru berdamai begitu ya. Keburu iblis terus mengobar-ngobarkan amarahmu ya, dan akhirnya makin besarlah kekesalan atau kemarahan yang ada dalam hatimu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ya, apakah ada pemimpin yang makin lama makin baik? Pertanyaannya, ada. Alkitab mencatat ada 2 tokoh ketika Yesus sudah disalibkan, ada 2 orang yang meminta kepada penguasa supaya tubuh Tuhan Yesus itu diturunkan dan dikuburkan dengan hormat. Siapa 2 orang itu? Ada yang tahu? Nikodemus dan Yusuf Arimatea. Nikodemus adalah pemimpin rohani yang memandang rendah Tuhan Yesus, tetapi dia di tengah kegelapan masuk dan bertanya kepada Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 3. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Apa maksudnya dilahirkan kembali Tuhan Yesus?
Nikodemus tidak mengerti hal-hal rohani walaupun dia sebagai pemimpin rohani di tengah-tengah bait Allah. Tapi Nikodemus bertobat dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penting. Ya. Buat kita para rohaniwan, majelis, bertobatlah engkau dalam dosamu. Bertobatlah engkau ketika engkau punya kesalahan mendidik anak-anakmu. Ya. Bagaimana kalau enggak bertobat? Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis berkata, kamu itu keturunan ular bludak. Bapak Ibu Saudara, perkataan Yohanes begitu luar biasa kasar. Tapi ini mau memisahkan antara orang percaya dengan orang belum percaya. Orang yang mempermainkan kebenaran Tuhan dengan orang yang tahu kebenaran dan menghidupi kebenaran itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pernah lihat ular ya? Pernah ya? Saya biasanya kalau nonton film Discovery Channel ya, saya senang dengan nonton binatang-binatang yang wild, animal ya. Wild animal, salah satunya adalah ular ya. Saudara, ular itu punya ciri apa? Suka ganti-ganti kulit, betul ya? Dalam waktu tertentu dia ganti kulit ya. Sama. Ada banyak orang Kristen di gereja ganti kulit, di rumah ganti kulit. Saya berdoa dan berharap Saudari Widi ini bukan sekedar ganti agama, bukan ganti kulit, tapi Tuhan Yesus telah memilih engkau untuk menjadi pemberita kabar baik di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah sukumu, di tengah-tengah pekerjaanmu. Dan itu ada harga yang harus dibayar ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Bukan sekedar ganti agama, bukan sekedar ganti kulit. Betul ada orang-orang Kristen yang bersikap seperti itu di gereja ya, pura-pura kudus ya, ngomongnya Alkitab ya, ayat hafalannya banyak ya. Kalau ngomong sama Pak Pendeta, ya tahu semua Pak Pendeta gitu ya. Tapi ada kelakuannya minus, bukan di gereja sini, di gereja sana, di kutub utara sana ya. Ya. Yohanes Pembaptis berkata, engkau ular beludak, keturunan ular beludak. Merasa diri umat pilihan, merasa diri keturunan Abraham, tapi karaktermu itu tidak bisa ditutup-tutupi. Engkau adalah ular. Ya. Saudara, kalau induknya ular, kira-kira anaknya apa? Mungkin kelinci? Mungkin ikan paus? Enggak mungkin. Anaknya pasti ular. Ya. Kalau engkau orang tua, didik baik-baik anakmu, maka engkau akan menghasilkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Kalau engkau orang tua, dengan sabar mendidik anak-anakmu, maka engkau akan menghasilkan anak-anak yang sabar. Tapi ketika engkau salah mendidik anak-anakmu, bertobatlah di hadapan Tuhan. Kalau engkau merasa diri ada karakter ular dalam dirimu, cepat-cepat bertobat. Ya. Sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mendorong kita untuk belajar dari kisah ini. Hanas dan Kayafas juga daripada raja-raja atau kaisar yang memakai kekuasaan hanya untuk kepentingan diri sendiri.
Mari Bapak Ibu bertobatlah dan tinggalkan karakter kita sebagai ular beludak. Bagian yang kedua dalam pengalaman saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Tadi yang pertama adalah Amang Pandita yang berkata bahwa, "Lai, kami ini pendeta pengen jadi pengusaha. Tapi Lai udah jadi karyawan atau pegawai yang sangat baik, pernah jalan-jalan ke luar negeri jelek-jelek begini gitu ya. Pengen jadi pendeta. Udah terbalik dunia ini." Perkataan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berjumpa dengan seorang dosen yang luar biasa humble. Ya. Dosen yang punya keugaharian. Dia berkata seperti ini. "Pak Charles, Bapak kenapa sih tinggalkan pekerjaan jadi pendeta? Sudah banyak pendeta, Pak. Bapak bisa harusnya bekerja dan bisa memuliakan Tuhan." Saudara, perkataan itu membuat saya sakit. Bukankah saya sudah bergumul bertahun-tahun untuk memutuskan saya untuk memulai kehidupan saya untuk menjalani panggilan sebagai seorang hamba Tuhan dan dididik dalam satu STT. Tapi seorang dosen berkata, "Bapak ngapain tinggalin pekerjaan? Lebih baik Bapak bekerja, Bapak memuliakan Tuhan dengan apapun status Bapak." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, singkat cerita, saya selesai dari STT, lalu saya dipanggil di gereja ini, dan dalam proses saya dalam anugerah Tuhan dipercaya untuk menjadi gembala sidang di sini. Satu ketika saya meminta rekomendasi karena saya mau melanjut STT selanjutnya dalam pendidikan magister. Lalu saya minta tanda tangan sama Bapak dosen ini. Lalu Bapak dosen ini berkata, "Kamu sekarang di mana pelayanan?" "Puji Tuhan, Pak, saya sudah melayani di gereja GKOI Petra Pondok Pucung." Saudara, dosen saya ini berkata bahwa, "Saya bersyukur Charles, bahwa pilihanmu itu terbukti ketika hidupmu berguna buat banyak orang. Panggilanmu itu bukan sekedar emosi belaka, tapi bukti-bukti bahwa engkau dipanggil oleh Tuhan itu nyata dalam dirimu." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Bapak dosen itu mengatakan bahwa kenapa harus menjadi pendeta? Saudara, saya tahu dia adalah orang yang luar biasa, ya. Dia mau mengatakan buat kita bahwa kalau kita mau menjadi hamba Tuhan, tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi majelis. Orang biasa, pemungut cukai, prajurit pun bisa menjadi hamba Tuhan. Panggilan pekerjaan kita bisa menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menjadi orang yang biasa, dikatakan apa? Kalau engkau punya baju 2, kasih beri sama orang lain yang kekurangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah COVID saat ini bisa membuktikan bagaimana panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, atau kita menjadi keturunan ular beludak. Ada orang yang punya harta, simpen baik-baik, supaya kalau ada apa-apa, dia bisa selamat sendiri. Ya. Atau kita sebagai anak Tuhan, ketika ada kesusahan orang lain, kita mulai berbagi dengan mereka. Mana yang kita pilih? Ya. Demikian juga pemungut cukai. Ya. Tuhan menerima semua profesi. Tapi yang penting adalah apa? Jangan menagih melampaui yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau engkau prajurit, jangan pakai pangkatmu, senjatamu, uniformmu untuk menekan orang lain atau memakai itu untuk kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya
mendengar beberapa kisah ya di tengah-tengah jemaat kita ya. Apalagi kalau kita berprofesi sebagai pegawai negeri sipil ya. Itu luar biasa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Bahkan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kita kecipratan dengan uang-uang yang nggak ngerti dari mana hasilnya. Lalu bagaimana kita bersikap seperti itu? Ya mau nggak mau terima aja, cari aman dan lain-lain. Saudara, inilah sikap yang membuat kita menjadi gundah gulana. Sebenarnya kita ini anak keturunan ular beludak atau anak Tuhan Yesus ya. Masa kita kalah untuk kita menepis tawaran-tawaran dunia ini? Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebabnya yang saya mau tekankan dalam bagian ini ketika saya bercakap-cakap dengan dosen saya, ada dua hal. Yang pertama adalah keselamatan itu hanya anugerah Tuhan. Efesus pasal 2 dikatakan itu bukan pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Tuhan Allah. Kalau kita punya anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, sadar itu juga bukan pekerjaan kita, bukan hasil usaha kita, itu juga anugerah Tuhan. Tapi jangan kita sia-siakan waktu-waktu yang ada. Ya. Pak Pendeta, saya sibuk kerja. Pak Pendeta, saya sibuk untuk lakukan pekerjaan rumah. Tapi kalau main medsos, bapaknya atau ibunya berjam-jam. Ya. Buka FB, Instagram dan lain-lain, bisa berjam-jam. Padahal ngajak anak untuk saat teduh itu minimal 10 menit, 15 menit. Ya. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak buat kita, buat bapak-bapak dan ibu, ya, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan kita. Ritual ini bukan sekedar ritual yang sudah selesai hari ini. Tapi inilah perjalanan iman buat anak-anak kita, buat Widi, dan buat orang tua menggenapi tanggung jawab kita masing-masing di hadapan Tuhan. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menutup dengan sebuah kisah dari negeri Tiongkok, ya, Tiongkok kuno. Ada sebuah kisah di mana ada keluarga petani itu, mereka menggembalakan domba-domba, ya. Dan keluarga petani itu bertetangga dengan keluarga yang menjadi pemburu dan ada banyak memelihara anjing di sana. Petani ini merasa dirugikan karena seringkali anjing ini melukai domba-domba yang ada pada miliknya. Sekali dia sabar, ya. 2 kali dia udah nggak sabar. Ini harus saya adukan ke Pak Hakim. Ya. 3 kali dia lihat domba-dombanya makin banyak, makin terluka. Akhirnya petani ini menghadap sang hakim. Dan sang hakim ini ketika mendengarkan kisah daripada petani ini memberikan nasihat seperti ini. Pak Tani, saya sudah mendengar kisahmu. Yang saya mau katakan buat Pak Tani begini. Mana yang kamu mau pilih? Apakah kamu mau mendapatkan 1 sahabat atau 1 musuh? Kalau saya menghukum tetanggamu itu yang sebagai pemburu, maka kamu akan mendapatkan 1 musuh. Tapi kalau kamu memberikan 3 dombamu kepada 3 anak pemburu itu, maka dia akan menjadi sahabat bagi hidupmu sepanjang hidupmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, petani itu akhirnya merenung dan akhirnya melakukan apa yang diperintahkan oleh sang hakim.
Dia memberikan 3 domba kepada anak si pemburu itu, dan apa yang terjadi? Pemburu itu mengikat anjing-anjing kepunyaannya karena domba itu sudah ada di dalam rumah pemburu itu. Dan seluruh dombanya menjadi aman. Ya. Saudara, nilai dari kisah ini adalah kalau kita disakiti, kalau kita merasa rugi, kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, beri lagi, beri lagi. Itulah tanda kita berbuah sesuai dengan pertobatan kita. Saudara yang kasih Tuhan, Galatia pasal 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Akan ada waktunya kita akan menuai apa yang kita tabur. Selamat berjuang buat Widi, ya. Selamat berjuang juga buat keluarga Siburian dan keluarga Silalahi. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mau mengamini itu menjadi bekal iman kami, baik hari ini dan ke depan, terlebih buat keluarga Siburian, keluarga besar Silalahi, dan juga keluarga Tobing dan saudari Widianti. Materaikanlah firman itu menjadi rema. Materaikanlah firman itu menjadi rema yang menguatkan kami, baik pada saat kami dalam keadaan bahagia untuk berbagi kepada orang lain, maupun ketika kami mengalami penderitaan, tekanan, ataupun segala kondisi yang menekan dalam hidup kami. Firman Tuhan yang menjadi pedang roh dalam hidup kami. Doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita akan memberikan respon atas firman yang sudah kita dengar dengan memuji Tuhan dari SPL nomor 15, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, akarlah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.
Bapak Ibu Saudara, mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, Raja alam semesta, Engkau tahu kehidupan kami di tengah pandemi ini sudah memasuki tahap-tahap yang begitu jenuh. Kami memiliki satu kehidupan yang begitu jauh berbeda dengan masa-masa sebelum, sehingga hal itu membuat kami merasa kesepian dan kehilangan. Engkau tahu juga kami memiliki tenaga dan semangat yang terbatas, ya Tuhan. Oleh karena itu, mohonlah Engkau menghentikan jumlah penderita COVID-19, putuskan mata rantai itu, karena kami tahu mata Tuhan melihat setiap virus yang berkembang dan setiap virus yang bergerak ke daerah-daerah di muka bumi ini. Kami mohon kepadamu agar kami sebagai anak-anak Tuhan bertobat dan berseru kepada Tuhan. Ampuni kami kalau kami salah menjadi penata layan yang buruk di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami berdoa juga berkati buat bangsa kami, ya Tuhan. Kami bersyukur pemimpin kami begitu berpihak kepada rakyat. Tapi ada banyak pemimpin-pemimpin juga yang mengambil kesempatan untuk memperkeruh keadaan. Tolonglah ya Tuhan, agar kebenaran menjadi panglima untuk menjalankan bangsa ini. Jangan biarkan ada kekeruhan atau konflik di antara rakyat, sehingga membuat banyak klaster baru, banyak orang-orang yang tidak tahu, tidak berdosa, menjadi terkena akan wabah ini. Berkati buat proses daripada pilkada, agar mereka juga berbijaksana melakukan sosialisasi, agar mereka juga dapat menjaga protokol kesehatan. Kami berdoa juga buat gereja-gereja di Indonesia, berkati kami semua agar bersatu, menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan, umat-Mu yang Kau percayakan bagi kami. Jangan biarkan pandemi ini menjadi alasan bagi kami untuk mengurangi, menurunkan semangat pelayanan. Sebaliknya, inilah masa-masa yang sangat penting untuk gereja berkorban buat umat yang Tuhan percayakan. Berkati buat keluarga juga, agar kami orang tua tidak kehilangan akal di tengah banyaknya pekerjaan yang tidak bisa kami lakukan. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat untuk membuka jalan, membuka kesempatan, mendapatkan berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami untuk berhemat, ajar kami juga untuk belajar memberi kepada orang lain. Karena itulah rahasia bagi kami untuk hidup cukup di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami berdoa juga buat keluarga besar Siburian, keluarga besar Silalahi, dan keluarga Tobing, Saudara Widi. Kami berdoa agar benih iman yang ditumbuhkan dalam ibadah ini, ritual gereja di mana mereka dicatatkan dalam buku kehidupan gereja dan buku kehidupan kerajaan sorga, dia satu langkah awal bagi mereka untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena kami dapat menjadi sahabat bagi mereka di tengah-tengah perjalanan iman mereka. Saya berdoa agar kami sama-sama bertumbuh di dalam mengikut Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati buat keluarga-keluarga kami di Jemaat GKI Petra. Cukupkan segala yang mereka butuhkan, buka kesempatan buat mereka yang belum bekerja, dan tetap berikan kedamaian buat orang-orang tua kami yang masuki usia indah lansia yang tetap berada di rumah. Kami percaya kehadiran anak-anak cucu tetap memberi semarak sukacita dalam kehidupan mereka meski di rumah saja. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Terambil dari Mazmur 50 ayat 14. Sambil jemaat masih persembahan ke depan, kita memuji Tuhan dari NKB nomor 208 ayat 1 dan 2, tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersyukur. Bawa berkasnya, masuk lumbungnya, kita akan bersyukur. Bawa berkasnya, masuk lumbungnya, kita akan bersyukur. Bawa berkasnya. Ayat 2, kami undang jemaat berdiri. Di terik sang surya, di lembayung awan, kita pun menabur di yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersyukur. Bawa berkasnya, masuk lumbungnya, kita akan bersyukur. Bawa berkasnya, masuk lumbungnya, kita akan bersyukur. Bawa berkasnya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, sumber segala berkat, persembahan yang kami berikan adalah tanda syukur kami atas kelimpahan rezeki dan pekerjaan yang Tuhan Yesus anugerahkan kepada kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini. Pakailah berkat persembahan ini untuk memperlebar Injil Kerajaan Allah di tengah dunia ini. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus,
marilah kita bersama-sama memperhatikan makna baptisan. Saudara-saudara, dibaptiskan dalam nama Bapa meneguhkan bahwa Allah mengadakan suatu perjanjian keselamatan dengan kita dan anak-anak kita, dan mengangkat kita menjadi anak-anak Tuhan dan ahli warisnya. Saudara, dibaptiskan dalam nama Anak meneguhkan bahwa Ia sudah menyucikan kita dari dosa kita, sebab kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan di dalam kematiannya, supaya seperti Kristus telah dibangkitkan oleh Bapa, demikian pula kita dipanggil masuk dalam hidup yang baru. Yesus Kristus sendiri rela dibaptis, menyatakan kesediaannya bersatu dengan segenap manusia, dan rela menanggung dosa kita agar kita dapat memasuki satu hidup yang baru. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus meneguhkan bahwa Roh Kudus akan berdiam dalam diri kita dan memberikan kepada kita persekutuan dengan Kristus, suatu hidup baru dari hari ke sehari. Demikianlah dengan baptisan berarti kita masuk dalam persekutuan orang beriman yang merupakan tubuh Kristus dan ikut mengambil bagian dalam pekerjaan keselamatan Allah. Dengarlah dasar firman Tuhan dalam pelaksanaan baptisan kudus saat ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 28 dan 29, demikian firman Tuhan. Bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, orang tua, dan juga bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Supaya menjadi nyata bahwa saudara meyakini panggilan Tuhan itu, maka saya selaku hamba Tuhan mengundang calon baptis untuk berdiri. Saudara, berilah jawab di hadapan Allah dan jemaatnya atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Apakah saudara percaya bahwa berdasarkan janji Allah, maka saudara diterima dalam perjanjian Allah itu, dan itu sebabnya saudara harus dibaptis? Apakah saudara sebagai orang percaya menolak kuasa kegelapan dalam segala bentuk perwujudannya? Apakah saudara mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Apakah saudara berjanji untuk setia beribadah di gereja, mencintai firman Tuhan, serta berusaha menjadi teladan yang baik dalam kehidupanmu sehari-hari di tengah-tengah keluargamu dan komunitasmu? Saudari Widianti Nurul Maulina, apakah jawab saudara? Yesus Kristus Kepala Gereja dan Jemaat mendengar pengakuan saudara. Amin. Bapak dan Ibu Polma Siburian, apakah jawabmu? Yesus Kristus Kepala Gereja dan Jemaat mendengarkan pengakuan saudara. Bapak dan Ibu Kaman Silalahi, apakah jawabmu? Yesus Kristus Kepala Gereja
dan jemaat mendengar pengakuan saudara. Mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1, betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Jemaat 395 ayat 2. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya, serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Widianti Nurul Maulina adalah ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus Kristus atas dasar pengakuan iman saudara kepadanya sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Saya selaku hamba Tuhan membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Bapak Polma Siburian. Anak Raja Siburian adalah ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus Kristus atas dasar pengakuan iman orang tuamu dan imanmu kepada Tuhan sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kami memanggil keluarga Bapak Kaman Silalahi. Dan
anak Arka Garen Silalahi, adalah ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus Kristus atas dasar pengakuan iman orang tuamu dan imanmu kepadanya sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Saya membaptiskan kau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kami jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk menyerahkan anak kita dan buat Saudari Widianti. Bapa di surga, inilah peristiwa indah dan manis Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa kepada anak Raja Siburian, anak Arka Garen Silalahi dan Saudari Widianti Nurul Maulina untuk memulai perjalanan iman bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Biarlah benih iman yang tumbuh melalui baptisan menjadi pohon kehidupan atas hidup mereka, atas keluarga, atas setiap panggilan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Berdoa agar kami juga menjadi sahabat dalam perjalanan iman mereka, jatuh dan bangun, suka dan duka dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Gereja memberikan kesempatan untuk keluarga memberikan persembahan sulung baptisan. Nurul Maulina. Saudara-saudara, katekisasi adalah sarana pelayanan gereja yang efektif untuk memperlengkapi warga jemaat yang masih muda agar mereka menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta dimampukan untuk bersaksi dan melayani sesuai dengan karunia yang didepositkan Tuhan di dalam hidupnya. Dengarlah firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Nah, mengenai kita sendiri, di sekeliling kita ada banyak saksi, sebab itu marilah kita membuang semua yang memberatkan kita dan dosa yang terus melekat pada kita. Dan marilah kita dengan tekun menempuh perlombaan yang ada di depan kita. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah dan memerintah bersama dengan Dia. Setelah Saudari Widianti mengikuti katekisasi dan mempertimbangkan bersama kepercayaan dan pengenalan saudari akan kebenaran Allah, maka dengan sukacita dan keyakinan majelis jemaat menyambut kehendak saudari. Maka sekarang kami mengundang Saudari Widianti berdiri di hadapan Allah dan jemaatnya dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Saudari Widianti Nurul Maulina, apakah saudara
mengaku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi serta isinya, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus, penghibur dan pemimpin kita dalam seluruh kebenaran. Apakah saudari bersedia untuk menyambut panggilan sebagai anggota tubuh Kristus di dunia ini, lalu dengan setia mengikuti juru selamat dalam hidup dan mati, menolak kuasa kegelapan dengan segala perwujudannya, serta dengan keteguhan hati menanti kerajaan Allah? Apakah saudari berjanji untuk setia ikut dalam ibadah jemaat, pelayanan firman dan perjamuan kudus, bertekun dalam doa dan membaca Alkitab, serta mengambil bagian dalam pekerjaan pembangunan jemaat Yesus Kristus? Saudari Widianti Nurul Maulina, jawabmu. Ya, dengan segenap hatiku. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja dan Jemaat, mendengar pengakuan iman saudara. Mari kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 395, 34, betapa indah harinya. Maka kami meneguhkan saudara selaku anggota tubuh Kristus. Mari kita tumpang tangan. Dengan penumpangan tangan gembala dan seluruh penatua dan diaken dalam gereja Tuhan, kami meneguhkan saudari Widianti Nurul Maulina sebagai anggota jemaat penuh. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan dan mengokohkan imanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. PKJ 182 ayat 1 putus kau.
Jemaat kami jemput untuk bangkit berdiri. Mari kita mendoakan keluarga Tobing dan saudari Widianti Nurul Maulina. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang rahmani dan rahimi, kami sebagai hamba Tuhan bersama dengan para orang tua dan keluarga telah mengantarkan saudari Widianti menjadi anggota jemaat penuh di gereja ini. Kiranya genaplah firman Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Anak-anakku, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini, dan pelajarilah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Boleh menghadap jemaat dari Widianti. Bapak Ibu Saudara, sambutlah saudari kita, saudari Widianti Nurul Maulina sebagai saudara dalam Kristus di tengah-tengah keluarga GKO Petra Pondok Pucung, dan kiranya kita dapat bertumbuh bersama-sama dalam perjalanan iman kita. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah mengikuti prosesi baptisan kudus dan peneguhan sidi baru, maka kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan marilah kita tutup ibadah ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 410, bait pertama dan kedua. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku. Di tiap saat jam kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di tekanan, di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.